Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, semoga kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu melingkupi keseharian saudara-saudaraku semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kisah Nabi Hud alaihissalam dan pembangkangan kaum Ad, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ahli sejarah sepakat membagi bangsa Arab kuno menjadi 3 golongan: Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan yang terakhir Arab Musta'ribah. Golongan Arab Ba'idah terbagi menjadi beberapa kaum, di antaranya kaum Ad dan Thamud. Kaum Ad adalah keturunan Ad bin Aus bin Iram. Iram adalah anak Sam bin Nuh. Para sejarawan membagi kaum Ad menjadi 2, kaum Ad periode pertama dan kaum Ad periode kedua. Kaum Ad periode pertama adalah orang yang terkenal kuat dan pemberani. Kaum Ad terdiri dari kelompok-kelompok kecil, lebih dari 1000 kelompok. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada kaum Ad yang bernama Nabi Hud alaihissalam dari keturunan Abdullah ibnu Rabbah ibnu Al-Khulud ibnu Ad ibnu Aus ibnu Iram. Al-Khulud adalah salah satu kabilah kaum Ad yang menurut para sejarawan terdiri dari 11 kabilah. Ad telah mendirikan sebuah kota yang dinamakan Iram sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6 dan 7. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Ahli purbakala berpendapat berdasarkan penelitian bahwa kota Iram terletak di Gunung Ram, 25 mil dari Aqabah. Telah ditemukan di sisi gunung itu peninggalan jahiliyah kuno. Para sejarawan menyebutkan bahwa kaum Ad adalah penyembah 3 berhala, yaitu Sada, Samud, dan Al-Habba. Nabi Hud alaihissalam menyuruh kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk penyembahan terhadap berhala-berhala guna menghindari siksa pada hari kiamat. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud alaihissalam. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Kaum Ad menjadikan berhala-berhala itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sesuatu yang mereka anggap bisa memberi pertolongan selain dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kaum Ad menghina Nabi Hud alaihissalam dan meremehkannya. Mereka menganggap Nabi Hud alaihissalam sebagai orang yang bodoh, tidak berakal dan bohong. Tetapi Nabi Hud alaihissalam membantah tuduhan dan anggapan mereka itu. Nabi Hud alaihissalam mengatakan bahwa dirinya adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini, dan dia tidak mempunyai motivasi lain dalam dakwahnya kecuali hanya untuk memberi nasihat. Nabi Hud alaihissalam berusaha menuntun kaumnya agar mereka dapat menuju ke jalan yang benar dengan menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Dia berkata, "Apakah kalian merasa heran dan asing andaikan datang nasihat dan peringatan dari Tuhanmu yang telah disampaikan oleh salah seorang dari kalian, memperingatkan kalian tentang akibat yang buruk disebabkan oleh kesesatan yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak merasa dan lupa sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pewaris-pewaris dunia ini sesudah kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kekuatan jasmaniah dan kekuasaan daripada mereka. Itu semua adalah nikmat. Logis kiranya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya. Janganlah kalian ingkar dan kufur kepadanya. Maksud dari nasihatku ini tidak lain agar kalian mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian agar kalian beruntung mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat." Akan tetapi kaum Nabi Hud alaihissalam tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka. Bahkan mereka dikendalikan hawa nafsu dan bersikap sombong. Maka Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, "Apa maksud kalian mendirikan pada tanah yang tinggi bangunan pencakar langit yang tak berfaedah hanya untuk kebanggaan dan kesombongan semata?
kalian juga membuat benteng-benteng, istana besar yang kokoh seperti orang-orang yang bermaksud untuk kekal hidup di dunia. Apabila kalian marah, kalian menyiksa dengan kejam tanpa belas kasihan sedikit pun. Semua itu kalian lakukan dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, turuti perintahnya dan ikutilah aku yang mengajak kalian mengikuti jalan kebenaran. Hai kaumku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala kebaikan kepada kalian berupa anak-anak, binatang ternak, kebun-kebun dan air. Janganlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian balas dengan kekufuran, kesombongan dan kekejaman yang dapat mengakibatkan kalian mendapat siksa dan yang menghancurkan kalian. Pemimpin-pemimpin kaum Ad merasa keberatan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala yang telah turun-temurun mereka lakukan. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Engkau belum mengemukakan argumentasi yang jelas dalam dakwahmu ini. Kami sama sekali tidak akan meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kami, tidak akan membenarkan dan mengikuti ajakanmu. Kami tahu bahwa sesembahan kami menimpakan kejelekan kepadamu sehingga engkau gila dan mengucapkan kata-kata yang tidak benar." Nabi Hud alaihissalam menjawab, "Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran ucapanku dan aku terbebas dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Satukanlah kekuatan dan laksanakanlah tipu daya untuk menyiksaku secepatnya. Jika kalian mampu, aku tak ambil pusing dengan ancaman pembunuhan kalian, karena aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai persoalanku dan persoalan kalian. Tidak akan ada satupun yang hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan memelihara segala persoalan. Sesungguhnya kalian perlu ketahui bahwa perbuatan Tuhan tidak akan menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Walaupun kalian menentang dakwahku, tentu tidak akan membahayakanku. Yang penting aku sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam menghancurkan kalian dan mendatangkan kaum yang baru sebagai pengganti dari kalian." Kemudian kaum Ad merasa muak dan jenuh terhadap dakwah Nabi Hud alaihissalam. Mereka bosan dengan banyaknya nasihat dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Mereka tidak mau mendengar peringatan dan ancaman yang telah disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka taklid terhadap leluhur sehingga menyebabkan mereka tidak dapat bebas dalam berfikir. Akhirnya tanda-tanda azab terhadap kaum Ad pun tiba. Tak ada hujan selama 3 tahun sesudah Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaumnya agar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menentang dan tidak mau mengikutinya. Kemarau panjang itu sebagai peringatan bahwa saat datangnya azab sudah dekat. Ketika itu Nabi Hud alaihissalam menasihati kaumnya, "Berdoalah kepada Tuhan kalian, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Kemudian bertobatlah kembali kepada Tuhan. Jika kalian lakukan, niscaya Dia akan menurunkan hujan deras. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan, niscaya Tuhan menambah kekuatan kalian. Ingatlah, jangan sekali-kali kalian menentang ajakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa mengakibatkan kalian kufur dan berdosa besar." Sesudah dilanda kemarau panjang selama 3 tahun, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nabi Hud alaihissalam setelah mereka terus-menerus mengingkari risalah kenabian Nabi Hud alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta orang-orang mukmin dari azab itu, sedang orang-orang kafir yang bergelimang dosa itu dihancurkan dan dibinasakan. Karam dan hancurnya kaum Ad yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu pelajaran penting bagaimana sifat sombong dan angkuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala justru meruntuhkan dan membinasakan. Marilah kita bersyukur dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat sombong, congkak dan angkuh terhadap sesuatu yang benar. Wallahu a'lam bishawab.